two strikers was Wei and Liming, players who usually and play at home in front of our own fans, giving this. Tekanan besar sepertinya sedang menghampiri calon lawan timnas Indonesia yakni Cina. Pasalnya terkini pelatih timnas Cina Branko Ivankovic tengah didesak oleh supporter mereka untuk dipecat sebelum bertemu dengan skuad Garuda. Padahal Cina sendiri akan bertanding ke markas timnas Indonesia, yang mana sesuai jadwal duel tersebut akan tersaji pada 5 Juni mendatang. Desakan mundur ini muncul usai pelatih asal Kroasia itu memiliki rasio kemenangan terendah di antara semua pelatih dalam sejarah tim nasional sepak bola Cina tersebut. Di bawah kepemimpinan Branko Ivankovic, Cina baru meraih sekali kemenangan di kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, yakni kemenangan atas timnas Indonesia dengan skor 2-1. Cina pun kini mendekam di dasar klasemen grup C dengan 6 poin. Sementara untuk timnas Indonesia sendiri di posisi keempat dengan 9 angka. Selain itu, penggunaan pemain oleh Branko Ivankovic ini juga benar-benar tidak dapat dipahami, dan ia menggunakan taktik gelandang tunggal. Hal itulah yang membuat Duong Lu dan juga Fan Ziyi mengkritiknya berulang kali. Bahkan sejumlah supporter Cina pun menginginkan sang pelatih untuk segera dipecat. Menurut media Cina, Sohu melaporkan bahwa sejumlah warga Cina mengadakan petisi untuk memecat pelatih berusia 71 tahun itu. Dan sebagai penggantinya, Sohu menyebut mantan pemain timnas Cina, Yu Genwei, cocok untuk menggantikan peran Branko Ivankovic jika dipecat. Jikalau benar timnas Cina memecat Ivankovic, maka mereka pun mengikuti tren bongkar pasang pelatih yang riuh selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini. Pasalnya, timnas Indonesia juga melakukannya saat menggantikan posisi Sintayong dengan Patrick Kluivert Januari lalu. Sementara itu, suksesi darurat dengan mode pemecatan pun juga dilakoni oleh Arab Saudi, Oman, Australia, dan terakhir Uni Emirat Arab. Di sisi lain, meski tengah dalam situasi terjepit, tak membuat pelatih Cina ini berhenti untuk jumawa. Pasalnya, Ivankovic terus menebar ancaman untuk timnas Indonesia. Tentu hal ini harus menjadi catatan buat juru taktik timnas Indonesia Patrick Kluivert. Pasalnya, di pertemuan pertama, Cina berhasil membekuk timnas Indonesia. Selain menghadapi Indonesia, pada laga pamungkas Cina juga akan bersuara dengan Bahrain. Pertandingan ini memang sangat penting buat kedua kesebelasan. Pasalnya, Indonesia dan Cina kini sama-sama masih punya kans untuk melaju ke babak berikutnya. Oleh sebab itulah hasil kemenangan penting didapatkan. Namun, bukan perkara mudah tentu saja bagi Cina untuk mengalahkan timnas Indonesia. Ivankovic setidaknya harus melihat kekalahan yang diderita rekan senegaranya, Dragan Talajic, saat Bahrain dibuat tak berdaya menghadapi pasukan merah putih di SUGBK. Barangkali itu pula yang coba disampaikan oleh Kevin Dix. Dalam pernyataannya, Dix mengatakan kemenangan atas Bahrain telah melecut semangatnya, di mana pemain FC Copenhagen itu pun optimis untuk laga melawan Cina pada 5 Juni mendatang. Hal serupa pun juga diutarakan oleh pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert, di mana ia mengaku bahagia melihat oleh Romani dan kawan-kawan bermain dengan hati melawan Bahrain. Ia pun seakan menyindir pernyataan salah satu pengamat sepak bola tanah air yang menyebut ada pemain timnas Indonesia yang tidak bermain dengan hati. Kemenangan ini pun pada akhirnya membuat Patrick Kluivert antusias untuk menatap laga timnas Indonesia selanjutnya. Ia meyakini skuad Garuda bakal tampil solid ke depan karena Patrick Kluivert memiliki waktu untuk mematangkan skuad. Apalagi kali ini, skuad Garuda juga berpotensi bisa menjalani training center singkat sebelum melawan Cina di matchday ke-8. Ya, melawan Cina, mayoritas pemain timnas Indonesia diketahui bisa kumpul minimal 7 hari sebelum pertandingan. Penyebabnya adalah karena kompetisi yang menaungi pemain-pemain timnas Indonesia sudah berakhir sebelum 5 Juni. Seperti hanya Liga 2 Inggris 2024-2025, bahkan Serie B yang diikuti oleh Emil Audero bersama Palermo akan berakhir pada 9 Mei.
Emil sendiri pun dengan demikian bisa terbang lebih awal ke tanah air. Pasalnya kali ini peran Emil Audero begitu penting melawan Cina karena hampir pasti dirinya akan bermain, yakni seiring hukuman akumulasi kartu yang diterima oleh Martin Paz. Sementara itu selain liga-liga di atas, ada sejumlah kompetisi yang masih berputar pada Juni 2025. Seperti Major League Soccer dari Martin Paz dan Liga 1 Jepang Sandy Walls. Hal itu tidak mengherankan mengingat kompetisi di Amerika dan Jepang baru dimulai awal 2025. Namun melihat fakta di atas membuat PSSI berpotensi bakal mengumpulkan pemain lebih cepat untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Bahkan PSSI juga berpotensi bisa mencarikan lawan uji coba demi menguatkan chemistry antar pemain. Sementara itu, selain waktu, timnas Indonesia juga mengantongi beberapa keuntungan lain jelang melawan pasukan Branko Ivankovic. Seperti halnya situasi di papan klasemen yang lebih berpihak pada skuad Garuda. Iya, kemenangan atas Cina hampir pasti meloloskan timnas Indonesia ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat jika di laga lain, Bahrain bermain imbang atau kalah dari Arab Saudi. Lalu koleksi 12 angka tak akan menggeser timnas Indonesia dari posisi 4 klasemen akhir grup C ini. Atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Bahkan kemenangan atas Cina juga berpotensi membuka peluang untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Namun asalkan di liga lain Australia kalah atau minimal imbang saat menjamu Jepang. Sementara untuk menggeser Australia, ada 2 syarat yang mesti dipenuhi oleh timnas Indonesia. Pertama, menyapu bersih 2 laga sisa kontra Cina dan Jepang, serta berharap Australia hanya mendapatkan maksimal 1 angka di 2 laga sisa. Harapannya Australia tumbang dari Jepang dan bermain imbang dengan Arab Saudi. Lebih jauh lagi, jika menang atas Cina, timnas Indonesia pun tentu akan semakin disegani. Sebab timnas Indonesia berhasil mengalahkan negara-negara yang biasanya eksis di persaingan papan atas benua kuning, seperti Arab Saudi, Bahrain, hingga Cina. Kondisi ini pun membuat timnas Indonesia takkan dipandang sebelah mata lagi. Jika chemistry antar pemain makin terbentuk, maka timnas Indonesia pun juga akan bisa berbicara banyak di Piala Asia 2027 mendatang. Sementara itu, jika kemenangan atas Cina benar-benar bisa diraih, mengutip dari footballranking.com, timnas Indonesia pun juga akan mendapatkan tambahan 15,1 poin. Alhasil perolehan angka timnas Indonesia di ranking FIFA akan melonjak menjadi 1157,93 yang akan mengantarkan skuad Garuda naik peringkat ke 117 dunia. Dalam kesempatan ini, timnas Indonesia bahkan bisa menyalip ranking FIFA Vietnam jika benar menang atas Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Plus Vietnam tumbang saat bersua dengan Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027, tepatnya pada Selasa 10 Juni.